Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairan lakum. Wa an tasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah
tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hamim wa min gummah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Inspirasi Islam bersama siapa Ki? Terima kasih. Udah tuh sama-sama. Iya. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, saya Muhammad Asdar mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Menjadikan ibadah kita yang tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Yang ceramah siapa? Jago-jago semua. Makanya insya Allah karena saat ini kita berada di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, maka tema kita adalah hikmah Ramadan. Tema kita adalah hikmah Ramadan. Kenapa ini akan menjadi suatu tema kita, hikmah Ramadan? Karena bisa jadi banyak orang-orang yang semangat ibadah puasanya kurang. Kenapa kurang? Itu tadi karena bisa jadi kurang ilmu. Bisa juga kurang iman, bisa juga kurang ilmu, bisa juga. Biasa begitu. Biasa banyak orang puasa tapi seakan-akan puasanya tidak menambah rasa keimanannya, kan begitu toh? Subhanallah. Coba kalau saya lihat ibu-ibu majelis taklim, semuanya saya lihat wajah-wajah orang beriman semua. Amin. Itu begitu semangatnya, bilang amin. Masya Allah. Tanda-tandanya semua wajah-wajahnya mah cantik-cantik mana. Kenapa tidak bilang mah cantik? Karena kalau saya bilang ganteng berarti leleh mata saya.
Semuanya bercahaya wajahnya. Bagaimana tidak bercahaya? Lampu. Thank you Faji. Baik, pemirsa dimuliakan oleh Allah. Mau tahu ibu apa hikmah Ramadan? Mau? Jangan kemana-mana. Tetap di Inspirasi Islam, hanya di News TV Makassar. Selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Inspirasi Islam, surga kina, amin. Alhamdulillah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah serta ibu-ibu Majelis Talim Nurul Hidayah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya masuk kepada tema kita, apa hikmah di balik Ramadan itu? Alangkah tidak etisnya kalau saya tidak tanya ibu-ibu Majelis Talim Nurul Hidayah, mau puasa muki kah? Puasa. Ya, Masya Allah, mantap ya. Alhamdulillah. Baik, kalau puasa kita sudah laksanakan, maka perlu kita harus tahu ilmu mengenai tentang Ramadan. Hikmah puasa, satu, untuk senantiasa memasuki dan untuk menghindari atau melawan hawa nafsu. Ya, memasuki apa? Memasuki iman, kita lawan hawa nafsu. Jadi satu, hikmah Ramadan adalah untuk mendidik hawa nafsu. Iya toh? Kenapa? Karena hawa nafsu inilah yang kemudian yang berperan penting untuk selalu menghancurkan manusia. Sifatnya hawa nafsu itu untuk apa? Untuk kesenangan-kesenangan semata saja, kesenangan belaka saja, untuk menyesatkan manusia. Tapi karena alhamdulillah ada di semua iman kita kepada Allah, sehingga hawa nafsu itu terbelenggu dengan iman kita. Dan salah satu cara untuk membelenggu hawa nafsu itu dan kita tetap berada di atas pengawasan Allah adalah apa? Lewat puasa. Hikmah Ramadan, jangan dicap-cap itu puasa. Makanya puasa itu tadi sudah dibacakan qori kita yang membaca Al-Quran. Ibu siapa tadi? Ibu Ratna. Ibu Ratna dari Majelis Talim Nurul Hidayah. Beliau baca Quran surah Al-Baqarah ayat 183 kalau tidak salah. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Coba sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah ayat yang paling populer. Yang paling populer setiap memasuki Ramadan, pasti ayat ini yang dibaca. Tetapi indikasinya adalah yang kita inginkan dan Allah inginkan ketika kita berpuasa, tujuannya tidak ada lain kecuali untuk menggapai predikat sertifikat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mendapatkan ketakwaan itu tidak gampang. Selain daripada kita sudah tahu bahwa hikmah yang pertama Ramadan adalah untuk apa? Untuk mendidik hawa nafsu kita supaya kita tidak terbelenggu kepada dunia. Banyak orang-orang yang terlena di luar sana, Bunda. Banyak sekali. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dia terbelenggu oleh kehidupan dunia semata. Karena kenapa? Hawa nafsu yang bergejolak. Tapi karena Allah menghadirkan bulan Ramadan, Allah menghadirkan ibadah puasa,
Untuk apa? Mengikat hawa nafsu itu untuk senantiasa terhindar dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, hikmah Ramadan, ya. Yang kedua adalah hikmah Ramadan itu kita dilatih untuk bersabar. Itu dilatih untuk bersabar. Sedangkan sabar itu dalam syariat agama ada tiga. Ada berapa, Bu? Tiga. Sabar itu ada tiga. Satu, ada yang namanya as-sabru atau Allah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Contoh-contoh. Iya toh? Ini sholat. Sholat sunnah kah, sholat 5 waktu kah dan sebagainya. Kalau begini, itu hebat-hebatnya majelis taklim. Biar tidak dibilang tahu gitu. Itu semua artinya as-sabr wa Allah, sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar yang kedua adalah itu as-sabru al-ma'siyah. Sabar terhadap tidak melakukan maksiat yang dibenci oleh Allah. Datang Ramadan, ketika melakukan dosa, puasa kak. Itu. Yang ketiga adalah sabar dalam hal as-sabru dalam hal untuk menghindari musibah, maaf untuk menerima segala musibah. Namanya as-sabru al-musibah. Sabar terhadap musibah. Dan musibah itu kita rasakan, Bu. Contoh, maaf ya, lapar, menahan haus. Apakah orang-orang di luar sana kasihan? Mega tahu melupu, degaganan rena, tidak ada warna mau beli makanan, tidak ada. Musibah tidak? Mungkin musibah bagi mereka, tapi ketika dia sabar, maka itu menjadi pahala baginya. Kesemua tadi itu bunda, ketiga-tiga tadi, as-sabru atau Allah, sabar terhadap ketaatan kepada Allah, sabar terhadap maksiat, sabar terhadap musibah. Kesemua tiga ini itu dirangkum ada semua di dalam ibadah puasa. Hebat toh? Bu, Ibu cantik, puasa dikit. Apa tandanya kalau tidak puasa? Tidak makan. Tidak minum. Baik, bundaku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kemudian datang ibadah puasa untuk senantiasa melatih kita. Makanya ulama-ulama kita mengatakan pengaji, bundaku semua, bahwa ketika datang perintah puasa, maka pada hakikatnya ibadah puasa itu atau Ramadan adalah namanya ibadah tarbiyah. Ibadah tarbiyah itu artinya kita dilatih. Di Ramadan ini kita dilatih, kita dididik oleh Allah. Bagaimana menjadi manusia yang sabar, bagaimana menjadi manusia yang selalu menahan hawa nafsunya, gejolak apapun yang terjadi. Ya toh? Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga. Hikmah yang ketiga Ramadan. Di bulan suci Ramadan adalah kita dilatih supaya, mohon maaf, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Ya toh? Makanya Bu, surga kina. Dia mikir bilang kita dulu Ustaz. Tapi makanya di dalam suci Ramadan namanya adalah as-siyam wal qiyam. Artinya puasa, melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan sholat, berdiri, melaksanakan sholat, ya qiyam. Selain daripada itu, di bulan suci Ramadan perbanyak apa? Sedekah. Maka bersedekah itulah kemudian, kalau kita bersedekah kepada orang-orang tidak mampu, orang-orang fakir, orang-orang miskin, maka sesungguhnya itu salah satu cara untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Hadir Ramadan untuk menjadi tarbiyah, melatih kita untuk saling mencintai sesama manusia. Wah, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu, hikmah Ramadan yang keempat. Yang keberapa? Sedih dua terlupa. Yang keberapa Bu? Siapa? Mau tahu? Mau.
Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Inspirasi Islam, surga kita, alhamdulillah. Pemirsa, coba bayangkan saat ini kita sedang di bulan Ramadan, tapi ibu-ibu begitu semangat dalam menjawab apa yang ditanya. Ini pertanda dari suaranya saja menggelegah, apatah lagi ibadahnya pasti juga menjelit. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu, pemirsa dimuliakan oleh Allah, Ustadz, hikmah Ramadan yang keempat. Hikmah Ramadan yang keempat adalah bahwasanya ibadah puasa itu menyehatkan, mampu menyehatkan badan. Bahkan mohon maaf bundaku semua, dari prediksi, bahkan mohon maaf, ada di bagian ilmu medis yang pernah meneliti kenapa kemudian itu Rasulullah mensunahkan kita untuk puasa sunnah. Puasa sunnah ada berapa? Ada 5 atau 3? Puasa sunnah setiap minggu berapa? 2 toh? Puasa sunnah Senin, Kamis. Cocok kita pemirsa, pasti bingung yang puasa sunnah berapa itu. Cocok kita wah. Di pas bila 1 minggu berapa? 2, langsung jawab. 1 minggu berapa kali puasa sunnah? 2, Senin dan Kamis. Puasa Senin karena Rasulullah lahir. Puasa hari Kamis Rasulullah mensunnahkan. Kenapa? Karena di hari Kamis buku catatan manusia diangkat oleh Allah. Kenapa kemudian? Ternyata puasa sunnah itu Rasulullah mensunnahkan untuk kita karena sangat penting untuk kesehatan kita. Ustadz, ya mau sekali kan diet. Oh, kalau mau diet cukup apa? Iya, saya mau tahan makan lebih puasa Senin dan Kamis. Karena kenapa? Diibaratkan, mohon maaf, ini perut bayangkan tempat kotoran, berapa penyakit di dalam. Tetapi karena kita kita puasa sehingga apa? Terkontrol di dalam, mampu menyehatkan badan kita. Maka hikmah Ramadan yang keempat inilah yang disebutkan oleh ulama-ulama kita, ibadah puasa mampu menyehatkanmu. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Surga ki, amin. Alhamdulillah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, nah, coba kita lihat seperti ada mau bertanya di antara kita, Bu. Ada mau bertanya? Oh, Masya Allah. Ini kena ya Rob. Pak Haji yang lewat Pak Haji. Oh iya, tabe. Oh iya. Silakan. Oh, bunda. Tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana cara agar kita selalu menjaga ibadah puasa kita sehingga pahalanya terjaga dan tidak berkurang. Demikian pertanyaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Islam, alhamdulillah. Pertanyaan bunda tadi, bunda siapa lagi? Iya itu. Subuh. Iya, alhamdulillah pertanyaannya sangat bagus, mewakili kepada kita sekalian dan pemirsa. Bagaimana caranya menjaga puasa kita supaya pahalanya tidak berkurang, atau misalnya pahala puasa kita tetap utuh? Bagaimana caranya? 1, menjaga semua mulai ujung kaki sampai ujung rambut semuanya kita jaga. Terutama menjaga ucapan mulut. Menjaga ucapan, menjaga kedua mata kita sembarangan lihat. Bahkan itu ada cerita, pernah dengar ceritanya kapan? Ustadz, itu saya sama istriku setia betul saya. Bang, saking setiaku itu kalau dia mau tidak pernah melepas tangannya. Ketika ditanya, kenapa tidak pernah melepaskan tangannya istrimu? Takut kak jangan sampai sembarangan ambil.
Itu kan begitu saking maaf. Ini harus dijaga. Ya, pokoknya apapun itu yang terjadi, langkah kaki kita harus kita jaga. Nah, dan berikutnya, ibadah puasa tetap butuh, maka sholat juga pun harus butuh. Saya ulangi, ibadah puasa pahalanya tetap butuh, maka sholat pun butuh. Artinya butuh apa? Butuh sholat tetap terlaksana. Ibadah puasa kita laksanakan utuh karena kenapa? Sebanding dengan ibadah sholat 5 waktu. Nah, baik, sekiranya itu Bunda ya. Pertanyaan yang kedua masih ada? Mana? Tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Jawaria. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana hukumnya apabila kita sedang melaksanakan ibadah puasa tanpa sengaja kita makan dan sudah tertelan masuk? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang banyak kejadian ini. Kenapa ku tahu karena saya juga pernah korban lah. Ada di situ juga biasa banyak juga magalasi. Kan tidak ku tahu jadi. Baik, pemirsa dimuliakan oleh Allah Ustaz. Iya. Bagaimana itu hukumnya? Kita nih sementara puasa tapi makan kita tidak ditahu dilupai kalau kita puasa. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Mau tahu jawabannya? Mau? Dengarkan baik-baik. Jawabannya adalah itu tetap sah dan tidak batal selama tidak ada unsur kesengajaan. Tunggu dulu, ada tapina. Jangan sampai sementara jalan miki makan baru kisah puasa kak. Nah bilang ustaz kebeda itu ustaz datulu kak. Dia bilang udah tak kalah. Ustaz datulu kak. Boleh kalau tidak disengaja kalau tidak disengaja sah. Ini kan karena terlanjur minta rezekiku semua ini. Itu namanya mau si padono. Makanya begitu penting, makanya ada namanya bekal Ramadan. Salah satu bekal Ramadan yang kita bawa adalah harus punya ilmu sebelum memasuki ibadah Ramadan. Oh, gitu. Kan kalau ditahu ilmunya, contoh nih Ramadan. Nah, contohnya Ramadan ini. Contoh Ramadan saat ini kita puasa. Sebentar pulang, sebentar misalnya buka puasa. Tidak disengaja bikin kue apa kemarin. Ini kan pemirsa, ibu-ibu kan ahli pacu bangaseng. Ahli pacu bangaseng. Ibu-ibu coba. Belum. Ya astagfirullah. Puasa kak. Terima kasih Allah. Nabi bilang ustaz kak. Kalau tidak disengaja semuanya rezeki. Jangan kita tetap lanjutkan. Jangan kita berdebat. Batal tidak sah. Tetap sah karena darurat dan kita pun tidak tahu, dilupai namanya manusia. Tetapi kodong kamasep kalau sudah ditahu kalau diingat bilang puasa ki berhenti mi cepat. Tapi jangan tahu mi pasti pas makan ki pas sampai sini itu menyiksa juga ya. Jangan ibu ya, hati tetap sah ya. Lanjutkan kita terus insyaallah. Wallahu alam bisawab. Atau sementara minum, bu, ya jangan pikirkan ini dalam mau dikasih keluar, itu namanya menzalimi diri sendiri. Jadi tetap sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah berada pada penghujung acara kita. Sudah ada 2 pertanyaan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan kali ini ibu, saya minta tolong jaga semua ibadah khususnya pergi sholat sunat tarwih. Karena sunat tarwih itu hanya 1 tahun 1 kali. Tidak ada sholat tarwih selain daripada Ramadan. Kalau ada sholat tarwih ke Ramadan itu namanya ya baik, kita doa sama Allah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ghafir lana wa liwalidina kama rabbayana sighara. Allahumma barik fi umurina wa barik fi rizkina ya Allah. Terimalah ibadah puasa kami ya Allah. Terimalah ibadah puasa kami ini ya Allah. Jadikanlah ibadah kami yang Engkau ridhoi ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan insyaallah kita akan kembali episode selanjutnya masih tetap di edisi Ramadan. Selama kita pada selama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga kiana. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Kelurahan Macini Gusung, Kecamatan Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalam.